Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Nadia Mira, yang akan menemani Sobat Misteri memasuki gerbang mimpi dengan perasaan horny, horor malam ini. Cerita ini bermula ketika saya diajak seorang kawan untuk kerja di proyek bangunan di Bojonegoro. Kerja kasar memang, tapi demi menyambung hidup, tak apalah, dengan sabar saya jalani. Di Bojonegoro, saya tinggal dengan menumpang di rumah kawan yang mengajak saya kerja di proyek tersebut. Namanya Harry. Orangnya ramah, bersahabat, dan alhamdulillah keluarga Harry pun menerima kehadiran saya. Rumah Harry terletak di Desa Mulyo Agung, sebuah kampung di pinggiran kota yang kebetulan tepat di belakang rumahnya mengalir anak sungai Bengawan Solo. Setiap sore, sehabis pulang kerja, aku selalu main-main ke belakang rumahnya. Entah itu sekedar melepas lelah ataupun sambil mengeringkan keringat setelah lelah seharian bekerja. Menurut pengamatanku, sungai itu cukup bersahabat dengan warga sekitar. Karena di setiap sore hari, selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang desa untuk sekedar mandi ataupun mencuci pakaian di sungai tersebut. Namun, ada juga mitos yang kudengar. Katanya, untuk pendatang atau orang yang bukan asli kelahiran di situ, amat tabu, alias dilarang, untuk pergi ke Bengawan sendirian. Ya, seenggaknya harus ada yang menemani dari warga di situ, jika pendatang tersebut ingin main atau untuk sekedar menikmati pemandangan di sekitar Bengawan. Sebulan sudah aku tinggal di situ, hingga aku jadi tahu, jika selepas maghrib, tak satu pun warga yang berani mandi di Bengawan. Karena saat setelah maghrib, hingga malam hari dan menjelang pagi, Bengawan Solo di situ amat sangat mencekam. Karena pada saat itulah banyak buaya-buaya Bengawan yang berseliweran di air. Ya, buaya-buaya itu hanya muncul di malam hari saja. Seolah-olah seperti ada perjanjian tak tertulis dengan warga, bahwa pada siang hari, Bengawan adalah milik warga sekitar. Sedangkan pada malam hari, Bengawan adalah milik mereka. Hingga suatu hari, aku mengalami peristiwa yang kurasa agak aneh. Ya, sore itu jam 5 lewat. Sepulang dari kerja, aku pergi ke Bengawan dengan membawa segelas kopi. Ya, kata anak zaman sekarang sih, nyenja atau menikmati senja lah. Niatku hanya ingin melepas lelah sambil menikmati angin senja yang sejuk bertiup di sekitaran Bengawan. Tadinya aku mengajak Harry untuk menemaniku. Tapi karena ada sedikit pekerjaan di rumah, ia menyuruhku untuk pergi duluan. Duluan aja, nanti aku susul. Ini loh, aku mau ngisi bak mandi dulu. Katanya setengah berteriak dari kamar mandi yang ada di belakang rumah. Mulanya agak ragu, masa aku pergi sendiri? Tapi karena hari itu aku rasa badanku gerah dan melihat suasana yang begitu cerah, aku pun berlahan beranjak ke belakang rumah, menyusuri jalan setapak, melewati rimbunnya kebun jagung milik orang tua Harry, menuju ke arah Bengawan sambil menenteng segelas kopi. Ya, kira-kira 10 meter dari air Bengawan, aku duduk di atas pasir, menyalakan sebatang rokok, menghirup kopi, dan menikmati sejuknya angin yang berhembus sore itu. Indahnya sore hariku. Capek juga ya ternyata. Setengah jam berlalu.
Harry belum juga datang. Ngapain sih nih anak? Entah sudah berapa banyak batang rokok yang aku habiskan. Sambil menikmati indahnya alam sekitar, tak terasa angan dan pikiranku jauh menerawang. Aku ingin pulang. Aku rindu. Ya maklum, itu adalah pertama kalinya aku hidup jauh di perantauan. Woi, atus ning Bengawan yuk. Tiba-tiba, entah sejak kapan datangnya Harry, tahu-tahu udah ada aja di sebelahku. Bertelanjang dada hanya mengenakan celana pendek selutut. Yuk, atus yuk. Wena iki seger. Tanpa menunggu jawaban dariku, ia melangkah ke arah sungai, melompat dan berenang dengan lincahnya di Bengawan Solo. Aku hanya melongo. Hah? Kok aneh ya? Tepukan tangan Harry di pundakku barusan sedikit rasa aneh. Ku perhatikan dia dari jauh melambaikan tangannya sambil berteriak memanggilku untuk mandi dan berenang bareng. Aku memberi isyarat dengan menggelengkan kepala. Kulihat Harry melambaikan tangannya dan kembali berenang. Hampir maghrib saat itu. Aku berdiri, niat hendak beranjak pulang. Sambil menunggu Harry selesai mandi, aku merokok. Dan kalian tahu, sudah habis sebatang rokokku. Tapi, kok Harry belum juga menampakkan diri ya? Lah, emang iya dia tenggelam? Gak mungkin lah. Loh, Harry, kamu di mana? Batinku mulai tak tenang. Tapi rasanya gak mungkin kalau ia sampai tenggelam ya. Setauku, Harry pinter banget berenang. Azan maghrib sayup-sayup mulai terdengar. Orang-orang sudah mulai pergi menjauh meninggalkan Bengawan. Namun Harry belum juga kelihatan. Ya Allah, gimana ini? Harry, kamu bikin aku cemas. Dengan diiringi adzan maghrib yang semakin ramai bersahutan, aku bergegas untuk pulang. Setengah lari mungkin. Sesampainya di rumah, aku bergegas ke ruang tengah di mana si Mbok ada. Mbok, Harry, Mbok, Harry. Harry, Mbok. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, aku bertanya kepada Mbok. Si Mbok malah menatapku dengan heran. Ono opo to, Ger? Lungguh sik, lungguh. Ono opo? Kok kayak wong wedi ngene to? Ono opo, Ger? Harry, Mbok. Harry. Aku melongo, kaget. Ketika Harry keluar dari dalam kamar dengan mengenakan kain sarung dan peci. Seperti hendak berangkat sholat ke masjid. Loh, Loh, bukannya kamu tadi mandi ya di Bengawan? Ini Harry kan? Tanyaku benar-benar heran dan tak mengerti. Kok Harry udah ada di rumah? Lah, sopo sing ngatus ning Bengawan? Dari pulang kerja aku gak kemana-mana. Aku di rumah. Harry geli melihat tingkahku. Aku tambah heran. Kalau benar Harry tak kemana, lalu yang tadi mandi dan tenggelam di Bengawan itu siapa?